semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saat ini hari Kamis, tanggal 13 Februari tahun 2025. Di hari ini gue akan melakukan perjalanan ya dari Jakarta menuju ke kota Semarang untuk melakukan liburan bersama teman-teman. Nah, sekarang ini masih pukul 5.30 pagi ya. Jadinya masih melakukan persiapan karena hari ini gue akan pergi ke Semarang menggunakan kereta api Airlangga dari stasiun Pasar Senen. Keretanya itu berangkat pukul 9.15, tapi sekitar pukul 6 pagi gue harus udah cabut dari rumah untuk menuju ke stasiun, dikarenakan hari ini hari weekday, hari kerja, jadinya jalan pasti akan macet. Untuk barang bawaan gue ini ada satu koper dan satu helm. Kenapa gue bawa helm? Karena nanti di Semarang untuk mobilisasinya atau untuk jalan-jalannya itu akan menggunakan sepeda motor, jadi gue perlu bawa helm karena di sana takutnya nanti susah nyari helm ya, susah minjem helmnya maksudnya. Lalu sini ada satu tas ransel dan satu tas lempang. Tas lempang ini isinya barang-barang berharga yang tidak akan lepas dari diri gue, dan ini yang di tas ransel ini barang-barang tambahan aja. Oke, sekarang gue mau lanjut persiapan dulu, mau masukin barang ke mobil, habis itu baru langsung berangkat menuju ke stasiun Pasar Senen. Sampai jumpa di stasiun Pasar Senen. Ya, sekarang gue sudah berada di stasiun Pasar Senen. Sekarang pukul 7:52. Artinya masih ada 1 jam 15 menit sampai keberangkatan kereta ya. Gue lagi sarapan dulu ini karena tadi di rumah nggak sempet sarapan karena ngejar waktu aja sih biar nggak macet. Tadi aja udah berangkat jam 6 aja, sampai sini jam 8 kurang. Makanya lebih baik nunggu di stasiun lama daripada kepepet waktunya kan, kejar-kejaran sama kereta. Ini masih nunggu juga sih, masih ada teman gue satu lagi, dia dari daerah Tangerang Selatan, masih on the way ke stasiun Pasar Senen. Sudah bersama Mas Ode, kita menuju Semarang bersama dia, tuan rumah yang punya kos-kosan. Let's go. Oke, sekarang udah di peron Jalur 4 stasiun Pasar Senen. Ini rangkaian kereta api Airlangga. Lokomotif yang akan menarik kita sampai Semarang adalah CC 2019218, DPO induknya Cipinang. Untuk star formasi atau rangkaiannya ini terdiri dari 1 lokomotif, 8 kereta ekonomi dan 1 kereta makan pembangkit ya. Di belakang lokomotif langsung kereta ekonomi 1, lalu 2, 3, 4 kereta makan pembangkit 5, 6, 7 dan 8. Oke, sekarang kita sama Mas Ode mau makan dulu di kereta makan nih, di restorasi. Pop mie sama ini Xiaomi yang apa, cuanki keju. Katanya sih lagi viral di TikTok katanya. Karena perjalanan baru 2,5 jam tapi kita udah lapar. Cirebon aja belum guys, Jati Barang aja belum. Jam 2 siang kita sampai di stasiun Tanjung. Kereta kita berhenti selama 20 menit sampai 14.20 karena menunggu untuk disusul oleh 2 kereta. Tadi satunya tuh kereta harinya, satunya lagi kereta apa ya, kurang denger di pas kondekturnya ngasih tahu. Ya, jadi kita boleh keluar ya. Yang mau jajan-jajan juga ada kaki 5 di luar stasiun, itu boleh. Yang penting kalau keluar gini, kalau kalian bawa barang berharga kayak laptop contohnya nih, dibawa terus ya, jangan ditinggal di dalam rangkaian. Oke, 17:11
10 menit tiba di Semarang Poncol bersama Sode. Setelah 8 jam di kereta Airlangga, saya lagi menunggu jemputan mas-mas Jepara menjemput ke sini menggunakan motor. Kita tunggu dulu di sini nih. Oke, sekarang udah di jalan menuju arah Gunung Pati. Dijemput sama mas-mas Jepara, mas-mas Bekasi, mas-mas apalah, mas-mas Ganceng, semua mas-mas nih yang ada di mana-mana. Ya, sekarang udah hari kedua setelah tiba di Semarang kemarin sore. Sekarang tanggal 14 Februari, hari Jumat. Kita mau menuju ke namanya Warjok. Itu kayak warung nasi gitulah. Buat sarapan kita di situ. Harganya murah-murah. Nanti kita review. Let's go. Kita makan, guys. Gue pakai ini nasi, terus apa ramesan lah pokoknya, nasi, tempe orek, sayuran, mie, terus tambahannya nih, kalau di sini namanya galatin, kalau bahasa umumnya kayak rolade lah. Kalau Ode lauknya itu pakainya ayam crispy, minumnya air mineral. Nanti kita lihat habisnya berapa. Nice. Kita sudah makan di sini. Nasi sama nasi rames sama ayam crispy tadi habis 12.000. Kalau gue tadi pakai rolade cuma 10.000, guys. Gokil, guys. Let's go. Let's go. Oke, kita sudah di kos-kosan lagi. Jadi kita mau persiapan buat pergi untuk city tour Semarang bersama Mas Ode naik BRT. Jadi kita nanti mau mandi dulu, terus baru berangkat. Oke, guys, sekarang kita lagi di UNES, ini di administrasi layanan terpadu sama Mas Ode. Tadi habis nemenin Mas Ode mengurusi urusan perkuliahannya. Sekarang selesai urusannya, ternyata cuma 2 menit 2 menit beres. Langsung kita menuju ke agenda kita hari ini, yaitu adalah bosan kata banget, yaitu kita akan pergi ke kota Semarang, ke bawah. Hari ini cuacanya cerah. Kita pakai shuttle-nya UNES buat menuju ke halte Trans Semarang. Makasih ya, Pak. Let's go. Oke, sekarang udah di halte BRT-nya. Kita naik, harganya 1.000. Harganya 1.000 kalau mahasiswa. Jadi pakai kartu tanda mahasiswa itu cuma Rp1.000. Ini kita mau naik bis yang ke arah ke Undip ya. Ke arah Undip dulu, dari UNES ke Undip. Rame lagi. Muat gak ya? Tanggal 9. Kita nyampe Undip, transit lagi ke arah bawah, buat nanti transit mobil yang ke arah Simpang 5. Jadi mobil depan situ penuh, jadi kita ikut mobil belakang ya, yang masih rada kosong. Duduk depan nih, pakai Isuzu Elf Giga basicnya. Karoseri bodinya ini yang Gunung Mas, enggak, New Armada. Ini New Armada. Yang depan tadi Gunung Mas.
kita sudah di halte Balai Kota, tapi bukan Balai Kota Monas ya, Balai Kota Semarang. Kita lagi nunggu bis arah Simpang 5, karena itu mau Jumat di daerah Simpang 5. Nah ini kondisi haltenya. Kita nunggu yang koridor 8, Lebak Bulus Pasar Baru. Bukan. Kita berada di Simpang 5 ya guys. Oh, Ramayana situ. Ya, kita mau ke Ramayana Simpang 5, mau beli minuman. Haus banget. Kita berada di Simpang 5, tadi udah beli minuman. Sekarang mau lanjut jalan menuju ke arah Padenaran lagi buat naik BRT. Ini ada pecel Mbok Sador ini. Ini kalau nanti sore rame banget ini. Halte bisnya di depan sana ya. Kalau mau naik Trans Semarang ini yang penting siapin aja uang, bisa pakai cash. Kalau mahasiswa, unjukin aja ke tanda mahasiswa ini cuma bayar Rp1.000 aja. Nah, kita ke haltenya ke sana. Nah, kalau mungkin haltenya model begini nih, yang model gak ada petugasnya, nanti biasanya bayarnya di dalam bis langsung. Kita naik bis koridor 1. Ini nanti transit dulu di Balai Kota kayak tadi, lalu baru naik bis yang tujuan ke Sisemut, Terminal Sisemut Ungaran. Kita lanjut transit ke sini di pintu 2 dari di bisnya yang koridor 2. Rutenya dari Terboyo ke Terminal Sisemut Ungaran. Oke guys, sekarang hari ketiga di Semarang. Ada kedatangan 2 orang. Ini ada ada Mas Faris di sini. Terus tadi di depan ada Mas Farhan yang baru datang dari Bandung. Jadi kemarin nggak sempat ngevlog lagi karena nyampe kos-kosan udah langsung ngecas, dan kita hektik untuk buat nyari motor. Kenapa nyari motor? Karena kita kan ada 5 orang. Motor di sini cuma ada 2. Jadi butuh 1 motor lagi. Nah, kita cari-cari penyewaan motor itu udah pada penuh semua. Kita sampai kebingungan, akhirnya jam setengah 11 malam kita dapetin motornya. Ya, jadi agenda kita pada hari ini adalah kita ingin pergi ke Klaten, ke Umbul Kemanten bersama manusia-manusia yang tadi itu. Perjalanan itu sekitar 2 jam, mungkin 1 jam sampai 2 jam, pokoknya 70 sekian kilometer. Kita akan gunakan 3 sepeda motor untuk menuju ke sana. Jadi kita sekarang lagi prepare dulu. Mungkin nanti kita nggak langsung nyampe Klaten, mungkin kita akan sarapan dulu di mana nanti. Ikuti terus perjalanannya. Sekarang kita udah di Boyolali guys. Ini lagi makan sarapan di ini soto gok Mbah Mul. Nah ini sotonya tuh harganya nanti 6.000 ya, benar ya? Nggak tahu. Kalau besar 9.000, yang besar 9.000 tambah babatnya itu tuh seporsinya 11.000. Terus ada goreng-gorengan juga lah, layaknya soto Boyolali. Saatnya makan guys. Oke, sekarang kita sudah berada di Klaten, di Umbul Kemanten. Ini tempat berenang gitu, airnya langsung mulai dari mata air. Tapi kayak kita nggak bakal banyak vlog di sini karena handphone mau kita masukin ke dalam locker ya. Jadi ada barang-barang di dalam locker. Untuk fasilitas di Umbul Kemanten ini, yang di sebelah sini ini adalah area terapi ikan. Kemudian di belakang situ terdapat kolam pemandian mata air, tapi ini nggak terlalu dalam ya, hanya sekitar 90 cm. Ini juga ada sungai-sungai kecil gini. Ini bisa dipakai juga untuk berenang. Kemudian untuk yang bagian lumayan dalamnya sekitar 160 sampai 170 cm itu berada di sini. Nah, dia itu berada di sini. Untuk kolam yang kedalamannya 160 sampai 170 cm itu berada di sini. Jadi airnya bersih banget ya. Kalau yang di sana ini udah bukan bagian dari Umbul Kemanten.
Oke, setelah berenang kita langsung pulang kembali ke kota Semarang. Ini apa? Gue sama lu lagi. Tunjukin jalanan. Buka dulu yang apa? Naruh. Urutannya mau ganti apa? Kayak tadi lagi. Mau kayak tadi juga nggak apa-apa. Udah. Kita menuju Semarang kembali. Motornya ini ya? Betul. Ngapain lu ngapain? Ini. Apa namanya? Ini ya. Belanjaan. Let's go. Woi, yang bener. Yang benar. Oke, kembali lagi. Sekarang udah di Semarang lagi, guys. Jadi tadi nyampe Semarang itu sekitar asar, terus kita istirahat semua. Sekarang sudah jam 7 malam dan kita lagi makan malam nih di nasi goreng sekitaran tempat kita menginap. Tangannya di depan. Jadi kita makan nasi goreng. Nah, ini kita makan nasi goreng semua. Goreng ini. Nasi goreng Brebes. Ya, ini makan gue adalah nasi goreng mawut ya. Kalau sih namanya nasi ruwet. Itu nasi yang campur mie terus pakai toppingnya babat. Ini juga ada yang pakai babat, ada yang cuma nasi mawut doang. Makan guys. Itadakimasu. Oke, sekarang kita sudah berada di perjalanan menuju ke Telomoyo. Ini pemandangannya. Lalu sini ada masjid yang pada buang air. Ada Mas B, Mas Ode sama temennya. We were young and we were free and running, never bothered about what could be coming. Every day we danced and life was smiling. We were young and drunk in love. A few years later I have started thinking, if it's just love in every glass I'm drinking, we're like one and without you I'm sinking. I'm always shining next to you. Oh, I got you, there's no reason to chasing pavement on my own, 'cause you're here to stay every night and day. I'm delighted 'cause I got you. Kita sudah sampai di puncak Telomoyo dan benar saja, untuk kali ini dipenuhi oleh kabut. Sebenarnya ini kalau nggak kabut, kalau lagi sunrise itu bagus ya. Waktu itu gue pernah kesini pas lagi sunrise. Nanti ada footage-nya deh gue masukin. Oke, kita mau turun ke bawah untuk nongkrong. Barangkali kabutnya ini ya, awannya geser dikit gitu. Ya, kita berada di sini. Ini ketutupan awan semua. Padahal harusnya sini ada gunung-gunung banyak. Ya udah, kita nikmati saja pemandangan awan ini. Oke, sekarang udah mulai nih awannya geser-geser dikit. Ada terlihat itu ada Gunung Sindoro dan Sumbing kalau nggak salah. Kalau salah boleh dikoreksi. Tapi ini bentar lagi juga ini ketutupan awan lagi nih. Kan dia awannya bergerak tuh. Lihat tuh. Nah, ini mulai cerah nih. Coba kita lihat situ deh. Situ apa ya? Di atas itu ya. Nah, ini dia guys, pemandangannya udah mulai terlihat. Masya Allah, bagus banget ya. Itu gunung belakang itu tadi Sindoro Sumbing. Kita udah di bawah lagi, kita mau persiapan untuk kembali ke kota Semarang. Ini ada pesona nih. Yuk kita OTW pulang. Kita lagi di Pertamina buat ngisi BBM. Karena motornya Mas Ode nih, bensinnya masih ada 2 batang sih, tapi isi aja. Terus motor depan nih, yang motor rental, kayaknya udah mau habis. Ini di daerah Salatiga. Isi bensin di sini, view-nya gunung.
Maju dulu kita. Gunung. Jajan durian guys. Beli durian guys. Ini di daerah Gunung Pati di Patemon. Kayaknya ini pernah dipakai sama Mas Wahid, Om Obi dan Om Fitra, Om Ridwan kayaknya pernah makan di sini. Kita mau pergi ke kota Semarang bersama anak-anak kosan semuanya. Jadinya bakal rame nih rombongannya. Hati-hati ya, sampai bertemu lagi. Sampai bertemu lagi di Jakarta. Ya. Bagasi. Hari terakhir di Semarang, kita jalan-jalan ke Gedong Songo. Gedong Songo ini merupakan candi. Katanya sih candinya itu ada 9 candi. Tapi lokasinya itu terpisah-pisah dan kita harus trekking untuk sampai ke sana. Nah, ini tempat parkirnya, ini tempat parkir mobil di bawah situ nih, tempat parkir motor. Nah, semoga aja nggak hujan ya, agak mendung dikit nih. Nih, kita jadi nanti beli tiket dulu terus masuk ke dalam sana menanjak ke atas. Ini dia penampakan tiketnya. Untuk tiketnya itu Rp10.000. Kita masuk langsung saja di scan. Ya, terima kasih. Ini dia candi satunya. Untuk candi satu itu lokasinya tidak jauh ya dari gate masuk, hanya beberapa meter saja. Nah, kita akan lanjut nih ke candi 2 sampai candi terakhir. Ini kita lagi istirahat dulu. Ke atas nanjaknya masih jauh, terus kita nanjak jauh banget dari bawah. Oke, saat ini kita sudah ada di Candi 2. Nah, ini lumayan juga ya perjuangan ke sini karena jalurnya itu menanjak dan cukup panjang juga. Dari Candi 2, kita akan lanjut naik lagi ke atas nih, menuju ke Candi 3. Let's go! Sampai di Candi 3, jaraknya nggak terlalu jauh ya dari Candi 2. Dan ini candinya lumayan besar ya. Di Candi 3 ini lebih besar dan bentuknya lebih lengkap dibanding Candi 2 tadi. Ini dari Candi 3, kita akan lanjut trekking ke atas terus mengitari bukit ini. Enggak sih, mengitari lembah ini nih. Sini nanti sampai ke Candi 4 di sana. Itu jaraknya 400 meter. Lalu lanjut naik sampai ke Candi 5 itu di sebelah sana tuh. Ayo, kita masih harus semangat. Semangat, Mas. Semangat. Ternyata di sini ada panas bumi ya, atau itu belerang itu. Makanya tadi kayak bau-bau belerang, terus di bawah situ ada pemandian air panas. Kita sambil jalan muterin lembah ini, berarti kita untuk nyampe ke sana tuh. Ini bener muterin apa lewat ada jalan motongnya ya? Coba dulu. Harusnya muterin sih kayaknya. Let's go. Nah, ini kita udah dekat dengan sumber belerangnya nih. Ternyata kita melewati, berarti kita turun ke bawah lewat sini terus ke sana ya, ke bawah situ, baru nanti nanjak lagi ke atas sana buat sampai ke Candi 4. Gokil. Sekarang kita udah sampai di candi yang keempat. Ini lebih luas lagi ternyata dan lebih banyak lagi batu-batu bekas peninggalannya di sini. Yuk, kita masih harus ke Candi 5 lagi, tapi kita mau istirahat dulu di sini karena lumayan guys jalurnya. Silahkan dicoba sendiri kalau ke sini. Naik turun gunung. Di area komplek Candi 4 tadi dari sebelah sana. Ini kan Candi 4. Di sini terdapat candi juga nih.
Kayaknya masih bagian dari Candi 4. Nah, dari sini buntu, kita harus berbalik ke arah sana lagi, nanti baru menuju ke Candi 5. Ini di antara Candi 4 dan Candi 5. Di bawah ini terdapat kayak lapangan gitu. View-nya langsung Gunung Ungaran. Gokil. Nih kita udah mau nyampe nih. Nah, ini Candi 5. Kita sudah berada di Candi 5. Ini dia paling besar ya, dan paling tinggi yang bisa dikunjungi. Di bawah situ terlihat ada pemandangan kota Semarang. Dan kita tadi masuk dari situ tuh. Nih, dari sini kita masuk. Ternyata kita di jalan sejauh ini sampai ke atas ini. Gokil. Ya guys, jadi kita lagi di Candi 5 nih. Tadi kita habis makan roti sekaligus ngopi di sini, istirahat dengan view-nya sebagus ini. Gokil. Enak banget tadi ngopi, ngeliatin view sebagus dan seindah ini. Setelah kurang lebih 1 jam kami berada di Candi 5, akhirnya kami memutuskan untuk turun dan kembali pulang ke kos-kosan. Kenapa? Karena malam ini juga gue akan pulang ke Jakarta. Maka dari itu gue harus mempersiapkan diri, mempersiapkan barang-barang dan segala macam. Karena jam 7 malam harus sudah berkumpul di Agen Rosalia Indah Banyumanik. Sekitar pukul 6 sore, gue diantar sama Mas Ode menuju ke Agen Rosalia Indah Banyumanik. Tak terasa ya, 6 hari berlibur di kota Semarang dan sekitarnya. Dan pada hari ini gue harus kembali pulang menuju Jakarta untuk melanjutkan aktivitas di Jakarta. Terima kasih untuk Mas Ode dan Mas Irfa yang sudah menjamu kami selama berada di Semarang ini. Terima kasih juga nih sudah diajak jalan-jalan ke tempat-tempat yang belum pernah gue kunjungi. Sesampainya di Agen Rosalia Indah, tak lama kemudian bus pun datang. Dikarenakan kondisi badan yang lelah dan besok gue harus ada kegiatan di Jakarta, maka dari itu sepanjang perjalanan gue isi dengan beristirahat. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video vlog random ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share video ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.